Halo guys, welcome to my channel. Ketemu lagi ya guys sama aku Nana. Nah, kali ini aku mau ajak kalian seperti biasanya mereview drama Korea yang berjudul The King Eternal Mona. Nah, sebelum aku mau mulai reviewnya, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel aku dan belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Kalau kalian suka channel aku, kalian klik tombol like-nya dan aktifin loncengnya supaya kalian terus mendapatkan notifikasi kalau aku update video yang terbaru. Oke, kita langsung mulai aja. Check it out. 어린아이를 대체 왜 옮겼을까요? 난 알고 있었네. 괜찮은 척 했는데 괜찮지가 않다. 운명을 쫓고 계시지 않습니까? 요새 종서 되게 수상하지 않아? 예? 이미 답을 아는 문제야. 더 잘 숨어야 할 거야. 근데 그 이름 살아있을 때랑 얼굴이 똑같은 거야. 혜연은 결혼 안 하세요? 우린 시간이 없는데. 자네, 내 세계에서 나랑 같이 살면 안 될까? The King Eternal Mona sudah tayang di stasiun TV SBS mulai tanggal 17 April sampai dengan 12 Juni 2020 dengan berjumlah 16 episode. Drama ini disutradarai oleh Baek Sang-ho yang juga merupakan sutradara dari drama populer lainnya yaitu Love in the Moonlight, School 2015, Descendant of the Sun, dan Secret Love. Untuk penulis naskah dari drama ini adalah Kim Eun-suk. Kim Eun-suk ini merupakan penulis naskah dari beberapa drama populer lainnya yaitu Secret Garden, The Hair, A Gentleman Dignity, Descendant of the Sun, dan Goblin dan Mr. Sunshine. Pemeran utama dari drama ini ada dua orang. Yang pertama adalah Lee Min Ho. Siapa sih guys yang gak kenal sama Lee Min Ho ya? Dia ini merupakan aktor kesayangan sejuta umat. Termasuk aku ngefans banget sama Lee Min Ho. Drama ini merupakan comeback pertama Lee Min Ho. Jadi ini proyek pertama Lee Min Ho setelah dia menyelesaikan wajib militernya. Nah, Lee Min Ho ini sudah bermain di beberapa drama populer lainnya yaitu Boys Over Flower, Personal Preference, The Fate, City Hunter, dan The Legend of the Blue Sea. Pemeran utama yang kedua adalah Kim Go-eun. Dia ini merupakan aktris yang juga bermain di beberapa drama populer lainnya yaitu Cheese in the Trap, Tune in the Lover, Memories of the Sword, dan Goblin. 밀어보는 게 처음이야? 상태는요? 너 뭐야? 난 너다. 진짜였어. 폐하께서는 그 사람을 만나려고 지금 계속 가고 있는 중이야. 경고 쓸 텐데 우리가 만나지면 대체 왜 거기 계신 겁니까? 가스 냄새가 바꾸나 빨리! 넌 죽는다고. 금방 갈게. 가고 있어. 자네에게. Oke, kita masuk ke sinopsisnya ya guys. Nah, bermula pada tahun 1994, di mana pada kerajaan Korea itu terjadi sebuah pergolakan yang hebat, di mana pada saat itu terjadi pembunuhan Raja Korea oleh saudara tirinya sendiri atau kakak tirinya sendiri yang bernama Lee Rim. Nah, Lee Rim ini ingin merebut Manpa Sejok. Manpa Sejok itu adalah sebuah seruling bambu yang dipercaya memiliki kekuatan magic yang merupakan peninggalan dari raja-raja terdahulu. Nah, Lee Rim ini ingin mendapatkan Manpa Sejok karena dia itu ingin hidup kekal dan dia itu ingin mendapatkan dunia dalam genggamannya. Nah, pada saat pergolakan hebat itu sebenarnya anaknya raja yang bernama Lee Gon itu juga hampir terbunuh ya guys, tapi dia ini berhasil diselamatkan karena tiba-tiba ada seseorang yang misterius itu datang dan menembak semua pemberontak yang membantu Lee Rim pada saat itu. Lee Gon yang menyaksikan dengan matanya sendiri saat ayahnya itu terbunuh berhasil mendapatkan setengah dari Manpa Sejok. Sedangkan Lee Rim
yang berhasil lolos, dia ini kabur ke dunia paralel yaitu Republik Korea dengan membawa setengah dari mapa Sijok yang terbelah menjadi dua. Nah, sedangkan sosok misterius ini tidak sengaja menjatuhkan ID card yang saat dilihat itu ada foto seorang wanita berseragam polisi, kemudian ada nama Jung Tae-ul, 11 November 2019. Sebagai putra mahkota, Lee Gon ini harus menggantikan ayahnya yang sudah meninggal. Dia ini akhirnya diangkat menjadi raja meskipun usianya masih kecil. Tugas pertamanya adalah memakamkan jenazah ayahnya. 25 tahun telah berlalu dan saat ini tahun 2019 Lee Gon ini sudah tumbuh menjadi dewasa, yaitu diperankan oleh Lee Min Ho. Dia ini adalah raja yang pintar, baik hati, penuh karismatik dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Selain menjadi raja, Lee Gon ini juga dikenal sebagai ilmuwan matematika. Meskipun dia ini dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan sayang sama dia, tapi Lee Gon ini punya trauma tersendiri karena kejadian kematian ayahnya ya guys. Dan dia ini masih terbayang-bayang, masih dihantui rasa penasaran tentang siapa sih sebenarnya yang menyelamatkan dia saat dia itu masih kecil. Suatu hari saat Lee Gon ini ada di pacuan kuda miliknya, dia ini melihat sosok misterius berjaket kelinci warna hitam. Nah, dengan menggunakan kuda putihnya, Lee Gon ini akhirnya mengejar sosok misterius berjaket kelinci hitam itu guys. Nah, saat Lee Gon ini mengejar sosok misterius itu dan sampai di tengah hutan, kuda putih Lee Gon yang bernama Maximus ini tiba-tiba berhenti. Nah, Lee Gon ini mendengar sebuah suara seruling dan tiba-tiba itu muncul sebuah gerbang misterius yang Lee Gon ini tidak tahu sebenarnya ini tuh gerbang apa gitu. Nah, tanpa berpikir panjang, akhirnya Lee Gon ini memutuskan untuk melewati gerbang misterius itu sendirian meskipun tanpa pengawal kerajaan. Saat berhasil melewati gerbang misterius tersebut, Lee Gon ini akhirnya sampai di dunia paralel yaitu Republik Korea. Jadi guys, yang membedakan antara Republik Korea dan Kerajaan Korea itu adalah bentuk pemerintahannya saja. Kalau Republik Korea, bentuk pemerintahannya adalah demokrasi, sedangkan Kerajaan Korea, bentuk pemerintahnya adalah monarki, yaitu mengikuti perintah raja. Saat Lee Gon ini melihat-lihat sekitar dan sedang memikirkan apa yang sebenarnya terjadi, dia ini tiba-tiba diberhentikan oleh seorang polisi wanita yang bernama Jung Tae-ul yang diperankan oleh Kim Go-eun. Nah, Jung Tae-ul ini menggantikan Lee Gon karena dia ini sangat mengganggu lalu lintas sehingga menyebabkan kemacetan karena Lee Gon ini berada di jalan raya dengan menunggangi kuda putihnya. Otomatis ya, dia ini itu sangat mengganggu dan menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitarnya saat itu. Lee Gon ini setelah melihat Jung Tae-ul, dia ini langsung memeluk Jung Tae-ul karena wajah dan nama dari Jung Tae-ul itu sama persis dengan yang ID card yang Lee Gon simpan 25 tahun ini guys. Nah, sejak saat itulah miskomunikasi antara Lee Gon dan Jung Tae-ul dimulai. Jadi Jung Tae-ul itu beranggapan bahwa Lee Gon itu adalah laki-laki misterius tanpa identitas yang tiba-tiba memeluk dia, sedangkan Lee Gon itu sangat bersikukuh kalau dia ini mengaku sebagai seorang raja dari kerajaan Korea, padahal mereka berdua ini saat ini berada di Republik Korea. Tingkah Lee Gon itu semakin aneh ketika dia itu bertemu dengan teman dari Jung Tae-ul yang wajahnya itu sama persis dengan pengawal pribadi di kerajaannya. Nah, saat Lee Gon itu menyapa, orang ini tuh cuek seperti gak kenal sama Lee Gon. Akhirnya lama-kelamaan Lee Gon ini menjadi sadar kalau dia ini sebenarnya itu berada di dunia lain, bukan di kerajaan Korea. Nah, setengah seru lima pasijok yang dimiliki oleh Lee Gon itu
membuktikan kalau dunia paralel itu sebenarnya ada. Dan keistimewaan dari seluruh 5 pasti job itu bisa menghubungkan Ligon dengan dunia lain, di mana sebenarnya dunia tersebut sama-sama isinya itu sama sebenarnya, yaitu orang-orangnya sama, cuma identitasnya itu beda. Oleh karena itu, Ligon ini bisa melihat orang yang sama persis dengan pengawal pribadi di kerajaan Korea. Fakta ini akhirnya menyadari Ligon bahwa bisa saja kalau si pengkhianat Lirim ini itu sebenarnya belum benar-benar meninggal, tapi dia ini masih hidup. Bisa jadi itu adalah orang yang wajahnya sama persis dengan Lirim di Republik Korea yang ditukar di kerajaan Korea. Karena sebenarnya Lirim ini juga saat dia kabur itu berhasil membawa setengah dari Mampa Sinjok. Nah, otomatis Lirim ini bisa dengan mudah mondar-mandir dari Republik Korea ke kerajaan Korea, begitu sebaliknya. Jadi, apakah benar kalau si pengkhianat Lirim ini sebenarnya masih hidup ya guys? Nah, kalaupun benar Lirim ini masih hidup, kenapa dia ini harus bersembunyi sampai selama itu, yaitu 25 tahun guys? Nah, akhirnya Ligon ini mondar-mandir antara kerajaan Korea dan Republik Korea. Di kerajaan Korea, Ligon ini tetap harus menjalankan kewajibannya sebagai Raja Korea. Sedangkan di Republik Korea, Ligon ini ingin memecahkan teka-teki tentang si pengkhianat Lirim. Keadaan ini menjadi semakin rumit karena Raja Ligon ini ternyata mulai jatuh cinta dengan Jung Tae-ul yang berada di Republik Korea. Jadi, apakah mereka berdua ini akhirnya bisa bersatu meskipun mereka ini berada di dua dunia yang berbeda, yaitu Kerajaan Korea dan Republik Korea ya guys. Nah, Jung Tae-ul ini pekerjaannya sebagai seorang polisi. Dia ini punya 2 rekan kerja yang juga dekat dengan dia, yaitu Jo Eun-sop dan Kang Si-jae. Awalnya Jung Tae-ul ini sangat benci ya dengan Ligon, karena Ligon ini kan sikapnya sangat aneh. Tapi lama-kelamaan Jung Tae-ul ini akhirnya juga ikutan jatuh cinta sama Ligon ya guys. Ligon akhirnya membawa Jung Tae-ul ke dunia kerajaan Korea, dan di kerajaan Korea tersebut Jung Tae-ul ini akhirnya bertemu dengan Jo Young, yaitu pengawal pribadi Raja Ligon di kerajaan Korea, yang wajahnya itu sama persis dengan rekan kerja Jung Tae-ul di Republik Korea, yaitu Jo Eun-sop. Banyak hal terjadi kemudian dan berbagai teka-teki itu akhirnya bermunculan. Raja Ligon ini akhirnya mengetahui sebuah fakta bahwa Lirim ini sebenarnya masih hidup. Jadi Lirim ini menukar kehidupan orang-orang di dunia paralel dengan di kehidupan Republik Korea. Jadi nasib yang buruk itu ditukar dengan nasib yang baik, dan orang-orang tersebut itu justru patuh pada perintahnya. Ligon itu bisa menghentikan waktu gitu guys. Jadi waktu di seluruh dunia itu berhenti, semua orang itu diam, yang tidak bisa bergerak. Jadi hanya Ligon dan Lirim saja yang bisa bergerak, dan Ligon ini kembali ke masa pemberontakan malam itu di saat ayahnya itu terbunuh, dan dia dibantu oleh pengawal pribadinya yaitu Jo Young. Itu akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ya guys, dan dia itu berhasil membunuh Lirim. Akhirnya Lirim itu mati terbunuh, dan akhirnya keseimbangan dunia itu pun kembali. Tapi sayangnya Ligon dan Jung Tae-ul ini justru terpisah guys. Nah, lalu Ligon ini melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk mencari di mana keberadaan Jung Tae-ul. Jadi Ligon ini memasuki semua pintu alam semesta, dan dia itu bisa berhasil menemukan Jung Tae-ul di berbagai alam semesta, tapi dalam keadaan Jung Tae-ul itu yang berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, pekerjaannya berbeda-beda, kehidupannya berbeda gitu guys.
사랑해. 자네 아주 많이 사랑하고 있어. 이렇게 완성되는 거구나. Oke, kita masuk ke reviewnya ya guys. Jadi drama The King Eternal Monarch ini pada saat awal penayangannya itu sempat mendapatkan kritik ya guys, dari netizen atau pemirsa di Korea Selatan. Kalau menurut aku sih mungkin karena bahasan teori Manpasikjok ya, seruli bambu yang dipercaya memiliki kekuatan magic itu. Jujur ya guys, awalnya aku sebagai penonton saat nonton drama ini itu awalnya emang sama sekali nggak paham, nggak nyambung. Aku sampai berpikir sebenarnya drama ini tuh bahas tentang apa sih, ceritain tentang apa sih, kok sulit banget kayaknya untuk dicerna, sulit banget untuk dipahami gitu. Apalagi pada saat itu episode awal itu hanya menceritakan rata-rata itu adegannya tuh tegang-tegang gitu guys. Jadi saling serang, konspirasi, saling ada adegan pembunuhan yang jadi aku sebenarnya kurang suka. Tapi waktu itu aku memutuskan untuk terus nonton, bodo amat ya meskipun aku nggak nyambung. Tapi bener guys, saat di pertengahan episode itu baru mulai seru, apalagi saat Lee Gon itu sudah dewasa dan diperankan oleh Lee Min Ho. Nah itu baru mulai seru guys adegannya. Nah, apalagi di saat pertemuan antara Lee Gon, Raja Lee Gon dengan si pengkhianat Lirim ini saat mau bertarung. Nah, disitulah aku bisa melihat karakter si Lee Gon sebagai raja itu baru keluar guys. Jadi Lee Gon ini harus bisa mengendalikan amarahnya karena demi keselamatan Jung Tae-ul dan juga rakyatnya. Kerumitan dan pusingnya teori Manpasikjok itu nantinya akan terbayar di episode akhir ya guys. Jadi meskipun endingnya itu menurutku masih gantung, karena terutama tentang masalah keturunan kerajaan dari kerajaan Korea itu, emang sih di episode awal itu sudah dibahas sebenarnya keturunan raja Korea itu siapa, tapi di episode akhir itu kayaknya nggak ada jawabannya gitu guys, dan gak ada penyelesaian tentang hal itu kalau menurut aku ya guys. Kalau kita bahas tentang masalah karakter pemainnya, Lee Min Ho dia ini berperan sebagai Raja Lee Gon. Nah, dia ini seorang raja yang terlihat berwibawa tapi tetap santai, nggak kaku. Mungkin karena dia ini diceritakan karakternya sebagai raja yang masih muda ya guys. Tapi ekspresi wajahnya dia itu bisa berubah menjadi tegang kalau menyangkut urusan tentang kerajaan, rakyatnya, Lirim dan juga Jung Tae-ul. Oke, yang kedua itu adalah Kim Go-eun. Dia berperan sebagai Jung Tae-ul. Nah, dia ini bisa memainkan ekspresi wajahnya guys. Jadi saat dia itu beradegan, dia tuh harus beradegan jadi orang yang tengil, wajahnya tuh bisa berubah tengil banget gitu guys, jadi kayak ngeselin banget gitu. Tapi di saat dia tuh harus beradegan sedih, wajahnya Jung Tae-ul ini jadi kelihatan sedih banget, sampai kayak terseduh-seduh melas gitu. Nah, tapi aku benar-benar apresiasi sama Kim Go-eun. Di sini dia saat berperan sebagai Jung Tae-ul di episode akhir itu dia benar-benar luar biasa guys. Dia bisa memerankan berbagai karakter Jung Tae-ul ini dengan karakter yang berbeda-beda dari dunia yang berbeda-beda. Mulai dia itu jadi seorang pilot, tentara, sampai jadi seorang aktris. Itu di episode akhir guys, kalian harus nonton nih acting Kim Go-eun di episode akhir. Itu benar-benar keren, kamu keren mbak. Kalau dari segi sinematografinya, drama ini tuh sisi sinematografinya itu betul-betul sangat detail ya guys. Krunya ini benar-benar hebat mengatur set lokasinya loh. Jadi satu set lokasi itu bisa digunakan untuk beberapa adegan yang berbeda. Contohnya satu set lokasi di episode awal
yaitu di malam pemberontakan di mana ayahnya Ligon, yaitu Raja Korea itu terbunuh di episode awal ya guys. Nah di episode akhir itu juga nanti itu adegannya kan diulang lagi kan, tapi dengan ditambahi karakter tambahan dan juga adegan dari karakter tambahan tersebut dengan yang berbeda gitu guys. Jadi nanti itu diceritakan kalau Ligon itu bisa menghentikan waktu di seluruh dunia, kecuali dia dan Lirim yang bisa bergerak. Semuanya itu tidak bisa bergerak di seluruh dunia, dan dia itu kembali di malam pergolakan atau pemberontakan saat ayahnya itu dibunuh. Jadi Ligon itu akan merubah takdir yang ayahnya itu terbunuh menjadi dia yang menang pertarungan dan ayahnya itu jadi hidup gitu guys. Nah itu maksud aku. Kalau nonton drama The King Eternal Monarch ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ya guys. Yang pertama itu adalah ternyata kebahagiaan seutuhnya itu tidak hanya cukup dengan sebuah kekayaan guys. Contohnya Ligon, dia ini kan diceritakan sosok yang kaya raya, dia punya harta, punya tahta, dia punya segalanya lah. Tapi dia ini bucin banget atau jatuh cinta banget dengan Jung Tae-ul. Jadi Ligon ini nyariin Jung Tae-ul terus guys, karena Ligon ini merasa kalau dia ini hidupnya itu akan bahagia banget kalau deket-deket sama Jung Tae-ul guys. Yang kedua, drama ini itu memberi kita pelajaran bahwa menunjukkan arti sebuah persahabatan yang sangat kuat, yaitu antara persahabatan Ligon dengan pengawal pribadinya yang bernama Joyong. Jadi di malam pergolakan itu Joyong ini sampai rela mengorbankan atau mengabdi pada raja. Dia tuh sampai rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi Ligon si Raja Korea ini guys. Nah untuk yang ketiga itu adalah soal keserakahan. Saat kamu ada di posisi puncak, keserakahan itu justru akan menjatuhkanmu guys. Itu bisa dilihat dari pemberontakan atau pengkhianatan Lirim dan juga Perdana Menteri dari kerajaan Korea itu ya guys. Dan yang terakhir itu adalah soal menghargai waktu, dimana Ligon dan Jung Tae-ul ini berada di dunia yang berbeda. Jadi Ligon ini sangat berjuang banget kalau ingin bisa bertemu dengan Jung Tae-ul ya guys, karena mereka ini yang satu di kerajaan Korea, yang satu di Republik Korea. Jadi tapi si Jung Tae-ul ini selalu sabar untuk menunggu ya guys. Mereka ini seperti benar-benar menghargai waktu, karena dia ini mereka ini punya prinsip kalau hidup itu hanya untuk hari ini. Jadi mereka ini benar-benar memanfaatkan waktu mereka ini ketemu berdua dengan sebaik-baiknya. Oke, dari segi rating drama The King Eternal Monarch itu fluktuatif ya guys, antara 5% sampai 11%. Rating tertinggi ada di episode kedua, bagian kedua atau di episode keempat, yaitu 11,6%. Untuk rating terendahnya ada di episode 11 bagian pertama atau episode 21, yaitu 5,2%. Oke, aku sudah selesai guys mereviewnya. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan review ini bisa membuat kalian yang belum nonton untuk segera nonton drama The King of Eternal Monarch ini guys. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf ya guys. Sebelum aku tutup, buat kalian yang belum subscribe, kalian klik tombol subscribe-nya dulu ya guys. Terima kasih sudah menonton review dari aku. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Dadah.